Anda masih di Ekonomik with me, Ruli Kurniawan, dan sebelum kita melanjutkan dialog terkait dengan harga emas yang semakin melambung sepanjang masa ini, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga emas dari awal tahun. Kita lihat sama-sama di mana di 1 Januari hingga 29 Januari hari ini bagaimana pergerakan harga emas yang terpantau, di mana tren harga emas Antam 2026 di 1 Januari di angka Rp2.480.000 per gramnya. Kemudian di 15 Januari itu naik sekitar hampir 200.000 menjadi Rp2.675.000, merangkak naik lagi menjadi Rp2,7 juta di 24 Januari, masuk ke angka Rp2.887.000 per gramnya, dan 5 hari kemudian di tanggal 29 Januari harga emas mencapai harga rekor tertinggi sepanjang masa, mencapai harga Rp3.168.000, di mana dibandingkan hari kemarin tanggal 28 hari Rabu kenaikan cukup signifikan mencapai Rp165.000 per gramnya. Luar biasa. Saya mungkin ke Bu Erika terlebih dahulu. Bu Erika, kalau melihat bagaimana kenaikan harga emas ini, kan banyak masyarakat yang sekarang memilih untuk menabung emas, Bu Erika, gitu. Mungkin di Pegadaian juga ya gitu. Nah, kalau lihat terkait dengan adanya permintaan ataupun juga keinginan untuk menabung emas untuk masyarakat kecil atau yang baru ingin mengkoleksi emas, itu sebenarnya ada resiko apa sih harus dilihat itu kalau melihat kondisi ekonomi sekarang, tapi ada keinginan di sana untuk mengkoleksi emas meskipun mungkin tabungannya tidak terlalu banyak gitu, Bu Erika. Sebenarnya perlu diketahui atau yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah emas itu cocoknya untuk investasi jangka panjang seperti itu. Walaupun mungkin di 2 tahun sekarang itu harganya cukup drastis ya kenaikannya gitu, tapi kalau kita kembali lagi seperti 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, rata-rata kenaikan harga emas pun itu juga masih lebih tinggi daripada let's say misalnya saham seperti itu, Iya. karena mencapai 15%-an Iya. gitu. Nah, kalau misalnya jangka waktu pendek, katakanlah beli emas sekarang, terus seminggu lagi dijual, masih belum terlalu kelihatan keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita menyarankan atau misalnya kita literasi ke masyarakat terkait keuntungan investasi emas, kita tekankan bahwa emas itu sangat baik untuk investasi jangka panjang. Seperti itu sih. Baik, tapi banyak yang FOMO gitu, tetangga sebelah udah mulai nabung emas, tetangga sebelah depan rumah udah mulai beli emas gitu. Akhirnya kepengen juga gitu, meskipun mestinya, oh padahal udah ada porsi-porsi nih untuk beli ini, untuk bayar ini, itu udah ada gitu. Saya pengen oleh tadi Bang Ibrahim, bahwa orang sekarang udah mulai memilih untuk coba investasi atau beli emas gitu, karena dari emas digital juga memudahkan semuanya gitu. Nah, ini masuk ke pokok pembahasannya. Bang Faisal gitu, kalau kita sama-sama kan, di tengah harga emas semakin tinggi, namun permintaan juga semakin tinggi, demand-nya semakin naik di sana gitu. Dan kalau tadi dikatakan, sekarang udah banyak orang yang bahkan menabung untuk beli emas, tidak lagi digunakan untuk oke misalnya beli makanan atau jalan keluar apa segala macam, mengurangi porsi konsumsi rumah tangga sendiri gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi dengan pertumbuhan ekonomi kita ketika memang tren membeli emas dengan harga besar ini itu mengalahkan atau mengurangi porsi dari konsumsi rumah tangga yang sebenarnya itu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita? Iya, gini Mas sebetulnya. Kalau kita berbicara bagaimana supaya ekonomi ini tumbuh secara baik gitu ya, tapi pada saat yang sama juga masyarakat itu cukup sejahtera untuk bisa berinvestasi. Nah, jadi artinya mestinya konsumsi jalan, investasi juga jalan, gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana bisa itu supaya itu bisa terjadi? Kalau duit terbatas gitu. Ya betul. Nah, berarti kuncinya adalah dari sisi income kan mestinya ya. Jadi kalau di negara-negara maju misalkan yang punya tingkat investasi yang bagus masyarakatnya, di Korea, di Cina ya, yang saving rate-nya tinggi, Jepang juga ya. Jadi income-nya baik ya, untuk mereka konsumsinya normal lah paling tidak gitu ya, tidak berlebihan. Nah, tapi investasi itu juga mereka tingkatkan bahkan dari muda ya, itu kebiasaan itu sebetulnya. Nah ya, jadi tapi kalau dalam kondisi di mana income itu terbatas, itu yang tadi dikhawatirkan jadi trade off. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi sebetulnya kalau dia trade off berarti konsumsi itu berkurang. Nah, kalau konsumsi berkurang, ini sebetulnya kan kalau dalam teori ekonomi itu ketika konsumsi itu ditingkatkan, itulah ekonomi bergerak ya. Demand naik, kalau demand naik maka sektor produksi ya, yang usaha itu juga bagus usahanya, lapangan kerja tercipta,
lapangan kerja tercipta, ada upah naik ya. Nah, kemudian terus itu akan ada dampak multipliernya terhadap ekonomi positif gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, tapi kalau terjadi trade off, ini justru malah yang jadi konsumsi yang semestinya itu didorong untuk menggerakkan ekonomi jadi itu tertahan. Nah, jadi sekali lagi kalau saya melihat di Indonesia, terutama tadi yang disebutkan Pak Ibrahim kelas menengah dan calon kelas menengah. Nah, kalau terjadi trade off, dia harus mengurangi konsumsinya, itu adalah dalam kondisi memang dari sisi income itu terbatas. Dan memang ini sejalan juga kan yang warning dari badan-badan dunia terkait dengan kondisi Indonesia pada saat sekarang itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Survei dari Bank Indonesia juga mengatakan dari sekian banyak survei kaitannya dengan ekspektasi kondisi ekonomi, ekspektasi konsumen dan lapangan pekerjaan, yang sekarang masih PR paling besar, masih pesimis levelnya itu adalah di lapangan pekerjaan. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah PR yang semestinya yang paling harus dijadikan prioritas. Supaya kita tadi berharap ekonomi bisa tumbuh dengan konsumsi, investasi itu juga tumbuh. Jadi investasi itu adalah ketika konsumsinya itu sebetulnya mereka tidak tahan-tahan, biasa aja gitu ya. Nah, tapi kelebihan dari income-nya dipakai untuk investasi untuk masa depan ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terduga ya. Nah, itu tadi. Baik. Menarik sekali. Harapannya pemerintah memiliki solusi gitu terkait dengan orang sekarang sudah mulai melek untuk investasi emas terutama gitu ya. Kalau dari misal dari Pak Ibrahim sendiri ngelihat, kita dari mata uang dulu nih gitu, di mana Indonesia, rupiah Indonesia sekarang tertekan oleh dolar Amerika Serikat gitu. Apakah itu juga masih menjadi salah satu harus diwaspadai oleh pemerintah dengan FOMO-nya emas atau orang banyak? Iya, sebenarnya gini, emas logam mulia naik ini kan karena rupiahnya melemah. Rupiahnya melemah cukup tajam, kemudian harga emas dunia naik, membuat logam mulia naik. Nah, pada saat kemarin rupiah menguat 3 hari berturut-turut, itu pun juga logam mulia terus mengalami kenaikan. Bahkan mencapai ranking terbaik ya. Begitu besar kenaikannya. Nah, artinya apa? Memang kalau dilihat dari pergerakan ya untuk harga emas dunianya ini cukup tinggi. Bahkan pernah terjadi gap up yang cukup luar biasa. Pasca apa? Pasca Trump mengumumkan akan melakukan penyerangan terhadap Iran akibat banyaknya demonstran yang tewas. Ini langsung terjadi pagi-pagi jam 6 jadi gap up. Terus naik, disitulah akhirnya Pegadaian Antam ini pun juga mengalami kenaikan. Saya nggak tahu ya hitung-hitungan Antam Pegadaian seperti apa, karena mereka market maker. Kalau saya kan hitungan matematik yang menurut saya seperti ini, ya kemudian kebijakan hitung-hitungannya matematika seperti ini. Tetapi memang kalau saya lihat bahwa hitung-hitungan saya dengan Pegadaian dengan Antam itu cuma selisih sedikit. Selisih sedikit, iya selisih sedikit. Tapi memang karena saya bukan market maker, ya saya tenang-tenang saja ya. Tapi saya lihat pada saat kemarin kemudian lonjakannya di atas 100, saya juga kaget. Karena saya sendiri paling lonjakannya itu 50. Iya kan? Tapi lonjakannya begitu besar. Terus kemudian saya putar balik lagi terhadap harga emas dunia. Dari harga misal di bawah A kemudian ke B, ini berapa saya hitung lagi. Tapi kok kenapa nggak kena gitu loh. Nah, itu kan berarti market maker ini ya Pegadaian Antam itu mempunyai hitungan-hitungan sendiri, rumus-rumusnya yang saya nggak tahu, tapi kita tanya langsung ke Pak. Iya, tapi bagi saya ya ini sudah cukup bagus. Kalau kenaikannya pada saat rupiah mengalami penguatan, ya kemudian harga logam mulia juga ikut naik, ya. Terus di sisi lain tentang masalah rupiah, kalau rupiah terus melemah, ya ini ya pasti bahaya juga karena rupiah ini kan langsung ke akar rumput, ke bawah kan. Pada saat rupiah terus mengalami pelemahan, pasti akan berdampak terhadap apa? Terhadap barang-barang yang di bawah. Kemudian impor, kita harus impor minyak. Impor minyak paling banyak ya. Indonesia kan paling besar impornya. Walaupun kemarin ya Kementerian SDM sudah mengatakan bahwa kita sudah cukup bagus lah punya 50 sampai 60. Tapi kalau kita menilik ke belakang, ya di zaman Orde Baru, ya ini cukup menarik. Indonesia negara anggota OPEC. Ya itu produksinya bisa di atas 1 juta. Loh kenapa kita kok nggak bisa? Nah ini kan lagi ada perbaikan-perbaikan. Ya kenapa? Kalau rupiahnya melemah cukup tajam, impor kita itu pasti mahal dan dampaknya pasti akan terhadap barang-barang di bawahnya. Baik, ini menarik. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ibrahim, hitung-hitungan harga emas gitu ya. Nah itu kira-kira gimana formulasinya? Mungkin saya langsung ke Mbak Erika. Mbak Erika,
Kalau melihat gitu ya dengan tren harga emas ini gitu, dimana kalau lihat dari Januari 1 hingga 29 Januari itu kenaikannya benar-benar cukup signifikan gitu. Kalau dari hitung-hitungan di Pegadaian sendiri, berapa lama tren kenaikan emas ini akan berlangsung gitu ya, terutama di tahun 2026 dan berapa kira-kira harga maksimal emas yang akan bisa tercapai gitu ya dengan kondisi ekonomi global, geopolitical tension yang besar saat ini gitu, kebijakan dari Trump, dan bagaimana Indonesia merespon hal tersebut itu, bagaimana melihat itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk menjawab ini mungkin bapak-bapak yang di studio lebih berpengalaman daripada saya. Tapi kalau dari sisi Pegadaian sendiri kita ada analis sendiri kalau misalnya nanti paling nggak itu masih bisa mencapai sekitar $6.000 per troy ounce atau kurang lebih bisa sampai 3,5 juta lah seperti itu. Walaupun ada kemungkinan nanti akan ada turun sedikit lagi ya, tapi walaupun penurunan harga emas itu tidak akan sebanyak atau sejatuh ketika kenaikannya seperti itu. Jadi sebatas itu sih. Masih akan ke sana ya. Kira-kira dengan tren harga emas yang terus meroket, apakah ini bisa dikatakan emas bisa dikatakan menjadi sebagai penjaga ekonomi atau justru menjadi memperkuat ekosistem emas gitu dalam negeri sendiri gitu, Mbak Erika? Emas menjadi penguat ekosistem ekonomi yang ada di Indonesia sih, karena kembali lagi emas itu kalau kita bandingkan dengan misalnya uang gitu, emas itu malah jauh lebih aman daripada instrumen-instrumen atau komoditi lainnya. Jadi saya tetap stick sama emas gitu. Stick sama emas. Kira-kira mungkin singkat aja sedikit dari Pak Ibrahim sebelum kita menutup Ekonomi malam hari ini. Kira-kira ke depannya akan seperti apa gitu dengan kondisi geopolitical tension saat ini, kemudian juga harga indeks saham gabungan yang juga melemah gitu dengan tekanan dari luar. Kira-kira akan kemana arah emas kita ke depannya gitu, tetap akan menjadi mungkin di backbone gitu. Iya, jadi emas ini masih akan jadi primadona ya, karena tadi ya jam 11 saya pun juga merevisi untuk pergerakan harga emas dunia dan logam mulia. Saya tanggal 24 Desember ini sudah mengeluarkan satu rilis ya untuk prediksi harga emas dunia dan logam mulia. Saat itu saya menggunakan angka-angkanya itu di $5.500 per troy ounce saat itu. Itu sampai akhir tahun. Kemudian untuk logam mulia sendiri itu saya perkirakan itu prediksi saya itu adalah di 3.500.000. Nah, tetapi seiring waktu ada perubahan-perubahan. 2 hari sebelumnya saya sudah melakukan riset juga, melakukan hitung-hitungan. Kemudian angka berapa yang paling tepat? Karena apa? 5.500 rupanya apa? Di kuartal pertama yang target saya adalah 5.000, ya kenyataannya apa? Sudah kena nih di 5.600. Bahkan JP Morgan, ya Bank of America, Lehman Brothers ini pun juga tidak berani mengatakan bahwa logam mulia itu akan di 5.000. Ya bahkan setelah itu melakukan revisi itu di 5.700, ya kan? Nah kemudian jam 11 tadi pagi. Ya, saya langsung membuat satu revisi yang direspon oleh pasar juga, baik pasar domestik maupun internasional. Saya bahwa harga emas dunia kemungkinan besar sampai akhir tahun itu adalah di $6.500 per troy ounce. Ya, itu sesuai dengan apa yang saya buat risetnya. Kemudian untuk logam mulia sendiri, ya ini yang cukup menarik nih bagi masyarakat, mungkin Pegadaian juga ya dengan Antam, kemungkinan besar akan menyentuh di level 4.200.000 per gram. Nah, itu yang cukup menarik. Baik, ini sedikit saja langsung saya ke Bang Faisal. Selain emas ada juga yang lagi sekarang diminati terkait dengan perak murni. Apakah juga ini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam investasi kita? Bang Faisal. Ya, kalau lihat dari kecepatan peningkatan harganya, perak ini juga sudah mulai ya, setelah emas ya. Dan ini masyarakat sudah mulai karena dari sisi harga memang di bawah emas ya jauh, tapi dari sisi growth-nya ini juga sangat cepat gitu. Nah, satu hal yang ingin saya lihatkan dari behavior daripada masyarakat juga adalah bahwa pilihan untuk melihat emas ini awalnya kan memang melihat dari harga di global ya. Jadi sangat menguntungkan ya, termasuk juga perak ya. Nah, dibandingkan juga dengan uang tadi sebelum Mbak Erika, karena simpang dalam uang ini kita melihat faktornya adalah inflasi. Nah, inflasi di 2025 itu sudah lebih paling tinggi dalam 3 tahun terakhir 2,92%. Di 2026 kita prediksikan juga akan
lebih tinggi lagi, jadi kisaran 3%-an. Jadi artinya kalau buat masyarakat ketika menyimpan uang, inflasi itu meningkat. Nah sementara kalau nyimpan emas, harganya jauh lebih tinggi, ya otomatis jadinya akhirnya dorongan untuk membeli emas, herding behavior psikologis itu juga akan meningkat. Baik, kita berharap sama-sama bahwa ini bukan hanya euforia saja gitu, tapi benar-benar sudah melek bagaimana kita berinvestasi yang baik dan benar. Terima kasih Bu Erika, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Pak Ibrahim sudah di Economic malam hari ini, dan inilah ending dari Economic malam hari ini. Tapi tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Economic selanjutnya. Terima kasih.